Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa in'amih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilihi wa ridwani. Allahumma sholli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu qawlahu ta'ala inna akramakum indallahi asqakum wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tuhzalu ummati ma afdamu syahru ramadan. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri yang sama dan hormati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takbir, tahmid, tasbih dari permukaan bumi langsung meluncur ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang dikumandangkan bukan hanya oleh makhluk-makhluk manusia, tapi makhluk-makhluk yang ada di langit pun ikut bertakbir, bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tasbihnya dan takbirnya para hamba Allah di muka bumi pada saat ini begitu masuk tanggal 1 bulan Syawal, mereka makhluk-makhluk yang ada di langit pun mendengar apa yang dibacakan oleh setiap hamba-hamba Allah di muka bumi. Semoga bacaan takbir dan tahmid kita senantiasa terukir di arasy Allah Subhanahu wa taala, terpampang di pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi benteng penghalang di setiap pintu-pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan keharibaan junjungan alam semesta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk para keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma. Dari alam dunia kita dimuliakan, bahkan di alam akhirat kita dimuliakan di bawah liwai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan duduk bersama di atas singgasananya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asyuhada wan nabiyyin wal awliya was sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Jami Al-Husna rahimakumullah. Dalam putaran 1 bulan, pada bulan kemarin, tahun yang kemarin, 2 tahun ke belakang, mungkin karena banyaknya rintangan, adanya sesuatu wabah yang cukup mengkhawatirkan, kita lihat
Banyak saudara kita yang sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha di rumahnya masing-masing, di tempat yang kecil, namun banyak pula di masjid-masjid, di musola-musola. Saudara-saudara kita yang pulang ke kampung halaman juga terhambat. Akan tetapi pada tahun ini alhamdulillah kita memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah bahwa apa yang dikhawatirkan oleh umat manusia di alam dunia ini tentang suatu COVID ini berangsur-angsur telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Sesungguhnya apa yang kita lakukan kemarin di bulan Ramadan, satu bulan kita menunaikan ibadah, lantas apa yang sudah dapat kita ambil dari esensi yang ada di dalamnya? Bagaimana itu hakikat Ramadan yang sesungguhnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bersabda, la tukhzal ummati ma'azzamu syahr Ramadan. Umatku tidak akan terhinakan, umatku tidak akan dilecehkan, umatku tidak akan terkebelakang selagi mereka itu senantiasa mengagungkan bulan suci Ramadan. Berapa banyak agama kita dilecehkan, Al-Quran dilecehkan. Jangan bertanya apa sebabnya. Ini karena banyak orang-orang muslim yang tidak mengagungkan bulan suci Ramadan. Ta'zimuhu at-taqwa fih. Mengagungkan bulan suci Ramadan adalah takwa pada bulan tersebut secara zahir dan batin. Ma'a hifzi hududi syar'i, di samping menunaikan batas-batas yang telah disyariatkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ibadah Ramadan banyak sekali, bahkan jutaan hikmah yang ada di dalamnya. Ramadan diciptakan lengkap dengan fasilitas dan keistimewaannya. Bahkan Ramadan sebagai fakultas kehidupan untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kita belajar di dalamnya. Mata pelajaran banyak kita ambil. Kalau di bulan Ramadan banyak orang yang dermawan. Kita lihat selanjutnya 11 bulan ke depan sebagai dedikasi pada jiwa manusia itu sendiri. Kalau di bulan Ramadan sholat fardunya berjamaah, kita lihat 11 bulan ke depan. Kalau di bulan Ramadan terpelihara anggota tubuhnya, lisannya, pandangan matanya, telinganya, bahkan kalbunya. Mari kita rasakan 11 bulan ke depan. Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan gelar sarjana di sisi Allah di bulan suci Ramadan setelah mengisi masuk dalam fakultas kehidupan di bulan suci Ramadan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali yang patut kita tafakuri. Di alam semesta banyak yang kita jadikan ibrah dan tazkirah. Kita bandingkan puasa kita yang dinamakan muslim yang mulia di sisi Allah. Kita lihat di antara para hewan pun banyak yang berpuasa. Bagaimana dengan ular, dia berpuasa selama 3 bulan. Kemudian dia ganti kulit, dia ganti baju setelah berpuasa. Akan tetapi
sang ular itu tetaplah ular, karakter dan sifatnya tidak berubah dengan puasa. Itu tandanya tidak sukses di dalam puasa. Kemudian kita lihat ular. Kita sering melihat ular di pohon-pohon. Dia berpuasa selama 21 hari. Dia hulwat di dalamnya. Dia membungkus dirinya dengan kepompong yang tadinya menjijikkan, yang tadinya gatal setiap orang yang disentuhnya. Setelah dia berpuasa selama puluhan hari, 21 hari kurang lebih, dengan menjaga lisannya, menjaga telinganya, pandangan matanya, makannya pun tidak sembarangan. Begitu dia selesai di dalam puasanya, dia berganti rupa, berganti jasad menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah. Di mana puasa kita selama 1 bulan? Apakah dapat melebur jiwa kita menjadi manusia yang sebenarnya? Manusia yang berganti menjadi manusia yang seutuhnya. Kita lihat puncak Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam bentuk standar menjauhi larangan Allah, menunaikan segala perintahnya. Takwa tingkat kedua adalah tingkat yang paling tinggi. Jangankan menunaikan perintah dan menjauhi larangannya, memakan sesuatu yang halal saja tidak rakus dan tidak serakah. Karenanya Rasulullah bersabda, kulu washrobu wala tusurrifu. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Karena apa? Karena manakala berlebihan, efeknya adalah negatif. Bisa jadi sesuatu yang halal yang kita makan dengan rakus dan serakah, itu akan menimbulkan karakter yang buruk pada jiwa kita. Masyaallah muslimin, ya rahimakumullah. Kita bandingkan, kita ularkah apa kita ular ini? Apa kita manusia? Kalau puasa Ramadan tidak dapat merubah karakter kita yang tadinya baik menjadi lebih baik, kita lihat 11 bulan ke depan. Makanya mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah selaku hambanya yang senantiasa menanamkan di dalam jiwa tentang nilai-nilai Ramadan ini sepanjang hidup. Para ulama muslimin mengatakan ada yang dinamakan shaum daim, orang yang senantiasa berpuasa walaupun pada hakikatnya dia makan dan minum di siang hari, tetapi jiwanya selalu laksana orang yang berpuasa. Shaum daim, orang yang selalu berpuasa secara maknawi, lisan terpelihara, pandangan mata terpelihara, pikirannya jernih, kedisiplinan ibadahnya, spiritualnya, ritual pada Allah sangat tinggi. Kita lihat pada diri kita, apakah kita termasuk seorang yang lulus menjadi seorang sarjana di sisi Allah setelah diberi didikan melalui fakultas Ramadan sebagai fakultas kehidupan umat manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita mengenal di antara putra putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita kenal Sayyidatina Fatimah adalah putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersuami dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dianugerahi oleh Allah 2 orang putra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Di malam akhir bulan Ramadan, kedua cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada ibunya Sayyidatina Fatimah, ya ibu kami, ya ibuku tercinta,
Kami tadi di Madinah melihat teman-teman kami yang mengenakan pakaian baru dan indah. Mana ibunda pakaian kami? Mana busana kami untuk hari raya Idul Fitri? Sayyidatina Fatimah menjawab dengan menghibur kepada kedua putranya bahwa pakaian kalian masih berada di tukang jahit, belum ditebus. Padahal hati Sayyidatina Fatimah itu sangat terpukul karena pada waktu itu beliau tidak mampu memberikan pakaian baru kepada kedua putra tercinta cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam ini kedua cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada ibunya, wahai ibunda, mana kedua pakaian baru kami? Tidak sanggup hati Siti Fatimah menangis karena memang tidak punya uang dan tidak mampu untuk membelikan pakaian baru untuk kedua putranya, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun seketika itu ada orang yang mengetuk pintu, mengucapkan salam. Dijawab salamnya dan dibukakan pintu oleh Siti Fatimah. Siapa di luar? Ternyata ada seorang laki-laki yang gagah perkasa mengantarkan bingkisan. Setelah dibuka, di dalamnya adalah hadiah untuk cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang indah, sorban yang indah, dua gamis yang indah, dan sepatu hitam yang baru pun yang indah. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sangat bergembira, menggendong kedua cucunya dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Dan kemudian Rasulullah bertanya, wahai putriku, apakah kamu tahu siapa yang datang itu? Siti Fatimah menjawab, saya tidak tahu ya Rasulullah. Ketahuilah bahwa yang datang itu adalah malaikat penjaga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain telah akan menjadi raja di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagian besar dari bangsa Indonesia, masyarakat kita, mohon maaf agak panjang khutbahnya, kita melihat bagaimana tentang yang terjadi belakangan ini. Minyak goreng langka, bahkan mahal harganya. Didapati ada dua ibu rumah tangga yang mau membeli minyak goreng ukuran 1 kilo dengan harga 50.000. Ini tuh hadis binima saya bicara karena ada orang yang cerita kepada saya. Itu ibu rumah tangga membeli 1 kilo dengan 1 liter dengan harga 50.000. Dia bekerja sama patungan setengah-setengah, jadi 25.000 demi untuk mendapatkan 1 liter minyak goreng yang hilang entah kemana, yang harganya pun naik melonjak. Ini berarti di sekitar masyarakat kita masih banyak saudara-saudara kita itu yang berada di bawah garis kemiskinan. Lantas siapakah yang bertanggung jawab? Oleh karenanya agama mengajarkan kepada kita di penghujung bulan suci Ramadan, di samping mengeluarkan zakat fitrah, ada yang dinamakan silaturahmi, yang bukan hanya kepada saudara kandung, saudara famili, tapi juga kepada saudara-saudara kita yang bukan satu kandung. Mereka adalah teman kita, tetangga kita yang ada di sekitar kita,
agar kita dapat mengetahui bagaimana kondisi mereka itu, dan ini akan mengetuk dibuktikan 11 bulan ke depan bagaimana kita melihat fakir miskin, apakah hati kita akan tergoyahkan, akan jawab, akan dermawan untuk bisa membantu kepada mereka, terutama di bidang pendidikannya, di bidang makannya, di bidang apa yang dibutuhkan oleh mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terakhir, saya mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbul. Kami mohon maaf, mohon dibuka dan pintu maaf yang sebesar-besarnya, maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kembali pada bulan suci Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat dan afiat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih wa qad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa la tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum wa fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna wa ahlana ya Allah minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa min ibadika sholihin wa min ahli zakirin wa min ibadika syakirin wal marzuqin wal mubarakin wal muna'amin bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma 'adakum wa la'allakum tashkurun. Wallahu